Sukses PSBB jadi pertanyaan apa dan siapa yang sukses sebenarnya. Gak heran jika Presiden Jokowi meminta agar kepala daerah yang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB punya target yang jelas. Setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Ada targetnya, misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, apakah yang telah di-tracing setiap hari. Betul-betul ini yang harus dikerjakan, kata Jokowi dalam rapat terbatas laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 lewat konferensi video Senin 4 Mei 2020, dikutip dari detik.com. Sejatinya, sebuah kebijakan dikatakan sukses atau berhasil jika goal atau targetnya tercapai. Nah, dalam perang melawan COVID-19, pastinya target kita semua menurunkan penyebaran kasus dan tentunya angka kematian. Sekedar mengingatkan, Jakarta pernah dikatakan sukses dengan PSBB. Kalau Jakarta dibuat sepi, kelaparan dan ketakutan, ya itu baru benar dikatakan sukses dan berhasil. Ups. Kembali COVID menghantui Jakarta setelah sempat 3 hari duduk manis rupanya. Ya, Selasa 5 Mei terjadi kembali lonjakan kasus tertinggi dalam 19 hari terakhir. Jakarta terakhir kali mengalami lonjakan pada 16 April dengan 223 kasus, kemudian 21 April dengan 167 kasus, lalu tenang dan adem sebentar sebelum kembali melonjak pada 5 Mei. Menurut detik.com, kemarin dari data Pemprov DKI ada 4.641 kasus positif COVID-19 di Jakarta. Terdiri dari 2.146 pasien dirawat di rumah sakit, 711 orang sembuh, 414 orang meninggal dunia, dan 1.370 orang menjalani isolasi mandiri. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP menjadi 9.011 orang. Dan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP ada 6.227 PDP. Pertanyaannya, apakah PSBB kebijakan yang gagal? Wait, tunggu dulu. Nggak baik main asal jeplak lempar batu kepala benjol. Jika kita ingat sejak awal Presiden Jokowi memberikan kebebasan kepada setiap kepala daerah untuk menentukan sikap dan kesiapan untuk memutuskan kebijakan PSBB. Pada Jokowi ini seperti orang bapak yang memberikan kebebasan pada anaknya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya, ketika memutuskan sesuatu itu harus siap dengan segala konsekuensinya. Jangan ngasal. Kemudian ketika berantakan main seenaknya mewek minta bapaknya yang beresin. Itulah sebabnya Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya PSBB itu dievaluasi, supaya ngerti dan tahu sejauh mana efektifnya dan juga permasalahan yang ada. Apakah mendatangkan kebaikan dalam arti luas bisa menekan pandemi tanpa memakan korban rakyat menjadi kelaparan, ataukah hanya sifat mengurung warga di rumahnya saja? Beberapa poin PSBB yang menjadi perhatian atau instruksi Presiden Jokowi agar diperhatikan oleh kepala daerah yaitu: evaluasi PSBB yang kebablasan dan kendur, memastikan PSBB berjalan efektif dan melihat hal-hal yang perlu perbaikan. Memastikan juga beberapa jumlah pengujian sampel yang dilakukan, tes PCR yang dilakukan, kemudian apakah pelacakannya agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing setiap hari. Penerapan PSBB harus ketat dan efektif. Penerapan PSBB juga tidak asal jadi saja. Harus diperhatikan dari beberapa daerah yang sudah sampai PSBB tahap 2. Apakah memang berfungsi? Dilihat mana penerapan yang terlalu over, mana yang terlalu kebablasan, dan mana yang kendor. Daerah terapkan PSBB punya target terukur. Maksudnya dalam penerapan PSBB harus ada target yang jelas. Sebagai contoh, berapa jumlah tes PCR dan hingga jumlah pelacakan per harinya. Pasien corona lari dari rumah sakit harus diperhatikan juga masalah isolasi. Jangan sampai terjadi kasus di satu daerah dengan PSBB, tetapi ada juga positif corona bisa kabur dari rumah sakit. Selain itu juga memperhatikan kelompok rentan hingga manula yang memiliki riwayat penyakit terproteksi dengan baik. Transparansi data penerima bansos. Bansos harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Ini adalah bantuan dari pemerintah dan harus diatur secara baik.
Bukan hanya mensos, tapi juga gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir. Jika ada warga yang miskin dan yang belum dapat, harus segera dicarikan solusinya. Setidaknya, jika melihat kondisi Jakarta, kita bisa menilai sendiri, apakah Jakarta dengan PSBB hanya sukses ramainya, ataukah memang tercapai tujuan utama dari PSBB ini? Salah satu contohnya saja adalah bansos yang datanya carut-marut, nyasar kemana-mana. Kalau mengatakan human error dan salah satu itu manusiawi, ya gokil banget lah. Maaf ya, nggak semua bisa dimaklumin semudah ngumpet di kolong meja. Bansos itu urusan perut. Kebayang dong, jika lapar segalanya bisa terjadi. Bisa jadi penjarahan dan terburuk kematian. Kembali kepada angka kasus di DKI Jakarta yang melonjak. Jadi kemarin itu PSBB-nya ngapain aja? Apakah hanya sebatas ngumpetin warga Jakarta dari rumahnya masing-masing dan ketika jalanan sepi lalu virusnya kesepian terus cabut dari Jakarta? Apa yang terjadi sekarang bukti bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta masih jauh dari kata sukses. Nggak hanya PSBB-nya, tetapi juga edukasi warga Jakarta masih parah. Menurut penulis, melarang dan menakuti dengan segala sanksi sangatlah tidak efektif. Jauh lebih baik jika warga Jakarta selain juga diberikan bantuan sosial yang menjadi haknya, juga diberikan edukasi. Ditanamkan pengertian hidup sehat dan tanggung jawab pribadi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dibarengi dengan kepala daerah yang juga harus proaktif memastikan secara berkala tes PCR misalnya. Bukannya nanti kumat ujungnya cari kambing, ribet dan ruwet. Ya iyalah, namanya juga pemimpin harus mau capek, mau ribet dan mau puyeng. Jangan hanya mau enaknya duduk manis doang di singgah sana, dikipasin angin surga. Karena fakta adalah bukti yang tidak terbantahkan dari semanis apapun kecap jualan pemimpinnya. Bagaimana menurut Anda?